Halo sahabat rumah belajar, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Saya Loputu Aryasi, peserta pembatik level 4 tahun 2022 yang saat ini bertugas di SD Udendika Jimbaran, ingin melaporkan kegiatan diseminasi implementasi inovasi pembelajaran kolaboratif berbasis DIK bersama sahabat rumah belajar Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Setelah melakukan diskusi bersama dengan sahabat rumah belajar Kabupaten Badung melalui WhatsApp group dan virtual meeting, kami sepakat mengadakan webinar berbagi asik rumah belajar dengan tema berkolaborasi dan bertransformasi menumbuhkan ekosistem digital menuju merdeka belajar. Kegiatan ini dilaksanakan dengan Bapak Ibu Guru SDN 2 Tuban pada tanggal 24 Oktober 2022 pukul 13.30 sampai selesai. Mari kita simak lebih lengkap rekaman webinarnya. Dan berbagi praktik baik sahabat rumah belajar yang diselenggarakan di SD nomor 2 Tuban hari ini Senin 24 Oktober 2022. Adapun kegiatan pada hari ini itu mengambil tema berkolaborasi dan bertransformasi menumbuhkan ekosistem digital menuju merdeka mengajar. Namun sebelumnya izinkanlah kami mengucapkan panganjali umat Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya. Salam kebajikan. Adapun susunan pada kegiatan kita pada hari ini, yang pertama itu acara pembukaan, yang ketiga doa, kemudian sambutan kepala sekolah sekaligus membuka acara, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari pembicara, yaitu pembicara pertama dari Bapak Wargito SPD, sahabat Rumah Belajar Provinsi Bali 2022, dilanjutkan dengan pemaparan sesi 2 dari Bapak Inyomantri Adi Putra SPD, sahabat Rumah Belajar Provinsi Bali 2022, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan ketiga dari Ibu Loh Putu Aryasih GR SPD, sahabat Rumah Belajar Provinsi Bali 2022, dan yang terakhir yaitu pembicara 4, Ibu Niwayan Sucitrawati SS. Terakhir acara yaitu penutup. Baik, untuk kelancaran acara kita pada hari ini, setelah acara pembukaan kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah hadirin dimohon untuk tetap berdiri. Acara kita lanjutkan dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Hadirin dapat duduk kembali. Acara kita lanjutkan dengan sambutan dari Kepala Sekolah SD nomor 2 Tuban sekaligus membuka acara. Kepada Ibu Kepala Sekolah, kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru pembatik, ya, pembatik level 4 di sekolah maupun kepada teman-teman yang lain. Berbagi, berkolaborasi. Jadi berbagi ilmu kepada yang lain, berkolaborasi dengan sesama pembatik. Ya. Jadi apapun itu kegiatan yang sifatnya positif, yang dapat meningkatkan, khususnya di dunia pendidikan, saya selaku pimpinan sangat-sangat mendukung sekali. Terutama nanti adanya perubahan-perubahan di kurikulum Merdeka Belajar. Ya, oleh karena itu sebentar apa yang menjadi topik ataupun praktek baik Bapak Ibu di masing-masing sekolah silahkan. Mungkin kita di sini di SD 2 Tuban semua hadir, tetapi yang di layar sudah ada beberapa saja yang ikut online, tetapi
semuanya hadir di sini, kurang lebih ada 25 orang. Semua guru kami hadir. Apapun yang Bapak Ibu ingin sampaikan, kita siap mendengarkan, siap mengikuti sampai selesai, dan mendukung dengan sepenuh hati, memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu. Yang tidak perlu berpanjang lebar, kegiatan pada hari ini dengan mengucapkan Om Awigena-mastu, pemaparan praktek baik dari pembatik level 4 yang buka secara resmi. Terima kasih. Sebelumnya yang tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala SD nomor 2 Tuban yang sudah membuka acara secara resmi. Kita lanjutkan yaitu ke acara utama kita hari ini, pemaparan berbagi praktik baik dari sahabat rumah belajar. Ya, ini para Bapak Ibu guru pembatik ya. Dimulai dari pembicara pertama yaitu Bapak Wargito SPD. Itu adalah seorang guru dari SD nomor 2 Tuban, yang kebetulan merupakan tuan rumah pada kesempatan kali ini, yang merupakan juga. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu semuanya, bagaimana kabarnya? Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD nomor 2 Tuban, yang saya hormati rekan-rekan SRB Provinsi Bali yang hadir dalam pertemuan siang ini, dan Bapak Ibu Dewan Guru di SD nomor 2 Tuban, semuanya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada siang hari ini kita bisa bertemu baik secara tatap muka maupun secara Zoom online dalam rangka sosialisasi dan kolaborasi praktik baik SRB Provinsi Bali tahun 2022. Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Wargito, guru kelas 6A dari SD nomor 2 Tuban. Saya mulai mengajar di SD nomor 2 Tuban mulai tahun 2006 sampai sekarang. Sebenarnya latar belakang saya mengikuti pembatik ini, saya sudah pernah mencoba mengikuti pembatik. Sebenarnya tujuannya pertama hanya supaya dapat sertifikat gitu Bapak Ibu. Yaitu tahun 2019 itu saya ikut pembatik sampai level 2. Setelah itu saya tidak terus lagi karena saya tujuannya untuk mendapatkan sertifikat untuk kelengkapan naik pangkat saya. Itu tujuan pertama. Nah, tahun 2022 ini saya mencoba lagi ikut karena tujuan pertama itu untuk mendapatkan sertifikat 32 jam untuk persyaratan naik pangkat saya berikutnya begitu. Kemudian tapi saya tergelitik ini dengan kata-kata Ibu Kepala Sekolah saya ini. Jadi karena tergelitik dengan Ibu Kepala Sekolah saya, maka saya jadi semangat gitu. Tergelitiknya apa? Jadi kalau jadi orang itu yang pertama, masih ingat betul, saya rekam baik-baik di memori saya ini, bagaimana supaya kita itu meninggalkan jejak yang baik. Ya kan, ibarat apa namanya itu, kalau peribahasa itu harimau mati meninggalkan belang, kalau gajah mati meninggalkan gading. Jadi kalau manusia mati harus meninggalkan nama baik. Nah, kalau kita menanam sesuatu yang baik, nanti kita pasti akan memanen yang baik pula. Itu aja Pak Guru, Bapak Ibu guru yang menjadi latar belakang saya akhirnya meneruskan sampai level 4. Juga karena kepaksa satu hal, misalnya karena begitu lulus level 1 kita sudah langsung dimasukkan level 2. Begitu lulus level 2 langsung dimasukkan level 3. Begitu level 3 selesai maunya berhenti, tapi ternyata kok dimasukkan ke level 4. Ya syukurlah sudah kadung basah, masuk aja sekalian. Gitu. Nah, kemudian saya lapor kepada Ibu Kepala Sekolah, dan Ibu Kepala Sekolah mendukung saya, akhirnya saya jalani aja lah. Akhirnya kita bertemu di sini. Nah, biar tidak panjang lebar, langsung saja hari ini saya akan berbagi praktik baik. Nanti akan saya sampaikan praktik baik saya tentang pembelajaran flip classroom, yang berbantukan dengan rumah belajar. Kemudian setelah itu saya juga akan berbagi praktik baik tentang apa yang sudah saya coba kerjakan di portal Merdeka Mengajar. Oke,
Bapak Ibu, izin share screen ini. Saya akan mencoba share screen. Ini kebetulan praktik baik yang saya akan berikan ini sudah saya rekam, jadi saya tinggal rekam videonya. Nanti kalau ada yang mau diskusikan, kita diskusikan. Oke, izin share screen. Daripada praktik baik tersebut adalah siswa menjadi aktif dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa, maka siswa menjadi aktif belajar. Berdiferensiasi ketika siswa banyak yang sudah siap dalam materi, maka belajar jadi efektif dan guru masih punya banyak waktu untuk memberikan tindak bantuan. Kemudian berbagai sumber siswa menjadi punya pengalaman untuk belajar dari berbagai sumber, tidak hanya tertuju pada buku, tetapi juga bisa mengambil dari portal-portal belajar seperti Rumah Belajar, YouTube, Facebook, TikTok, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir tentu dengan pembelajaran seperti itu, siswa akan bisa mengikuti perkembangan teknologi dan tidak sekedar teknologi. Nah, sebagai kesimpulan, ternyata pembelajaran flip classroom sudah bisa menjadikan siswa sebagai sentral pembelajaran dan aktif sebelum dan sesudah, dan tetap setelah tatap muka pun mereka jadi aktif. Kemudian menerapkan model pembelajaran ini, siswa juga akan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan tingkat ujian. Terima kasih telah ikut menyimak. Sampai jumpa, dan apabila ada pertanyaan silakan. Oke, Bapak Ibu, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Tito, lulusan mohon maaf. Itu tadi praktik baik yang saya sudah terapkan di kelas saya. Mohon masukannya jika memang masih ada yang perlu diperbaiki dari Bapak Ibu. Karena ini terbatasnya waktu, saya lanjut saja untuk berbagi praktik baik, sedikit memberikan informasi tentang portal Merdeka Mengajar yang sudah saya kerjakan. Belum semuanya Bapak Ibu, tapi saya sudah memulai sedikit. Jadi saya kebetulan mengajar kelas 6 dan saya akan memulai untuk menerapkan kurikulum Merdeka nanti paling 2 tahun lagi. Tetapi karena saya salah satu tim penyusun kurikulum di sekolah, maka saya berinisiatif untuk memulainya mengerjakan di portal Merdeka Mengajar ini. Mengapa? Karena setelah saya lihat Bapak Ibu, apa yang ada di portal Merdeka Mengajar ini lengkap. Mulai dari kurikulum yang harus kita siapkan. Jadi mulai sekarang saya masih mengerjakan modul yang pertama tentang kurikulum. Ya, untuk modul-modul berikutnya nanti akan saya cicil seiring waktu, dan saya harapkan nanti untuk saya sendiri begitu saya mulai menerapkan kurikulum Merdeka, saya sudah siap. Tentu saya juga akan mengajak teman-teman saya di SD Negeri 2 Tuban dan juga mungkin teman-teman yang hadir di sini untuk segera mengakses portal Merdeka Mengajar. Saya izin share screen sekali lagi. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tampilan dari portal Merdeka Mengajar jika Bapak Ibu mengakses menggunakan laptop seperti ini. Nah, dari menu-menunya mulai dari modul yang pertama ini yaitu topiknya kurikulum Merdeka, ini memang cocok dengan tugas yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah oleh saya, yaitu tentang kurikulum. Jika saya tidak berinisiatif untuk mengakses ini, mungkin tugas yang diberikan Ibu Kepala Sekolah tidak akan bisa sempurna saya kerjakan. Kemudian modul berikutnya adalah perencanaan pembelajaran SD, ini pakai A. Kemudian berikutnya adalah penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik SD, asesmen SD, kemudian kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, apabila ini yang sudah saya kerjakan, yaitu kurikulum Merdeka, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, apabila sudah warna hijau seperti ini, maka ini berarti sudah dikerjakan. Isinya seperti apa sih? Bisa kita buka lagi, bisa kita ulang. Jadi kalau sudah hijau seperti ini, sudah isinya apa? Apa itu kurikulum, mengapa kurikulum itu berubah, mengapa kurikulum perlu diadaptasi, dan latihan pemahaman.
Sangat mudah Bapak Ibu. Jadi saya sudah mengerjakan ini sampai ke kurikulum dalam pembelajaran ini sudah saya kerjakan. Ya, sampai latihan pemahamannya. Sampai di situ. Nah, kemudian kepada Bapak Ibu guru yang terutama akan segera menerapkan kurikulum Merdeka, saya berharap untuk segera mengakses ini. Kalau bisa, ini kita bisa jadikan contoh. Beberapa sekolah kemarin waktu kita pembekalan di SRB Provinsi Bali, itu ada yang menyampaikan bahwa mereka sudah punya jadwal khusus. Satu sekolah itu dia bertemu, kemudian mengakses bersama, punya jadwal khusus. Seperti tadi saya juga dengar dari SD 6 Tuban, itu setiap Jumat mereka mengakses portal Merdeka Mengajar ini bersama-sama. Di SMA Negeri 2 Kute juga begitu, mereka sudah punya jadwal khusus. Nah, untuk selanjutnya ini baru saya mulai kerjakan pelan-pelan, Bapak Ibu. Jadi ini saya tidak memberikan cara mengaksesnya karena ini sangat gampang. Saya hanya memberitahu bahwa ini adalah penting. Ini saya berbagi bahwa ini adalah penting untuk mempersiapkan sekolah kita masing-masing agar siap untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang kurikulum Merdeka. Demikian Bapak Ibu, dari saya ini saya kayaknya sudah lebih dari 15 menit, terlalu banyak. Jadi nanti kalau ada yang didiskusikan kita kumpulkan aja bersama-sama nanti terakhir saja. Oke, itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang pertama dari Bapak Wargito SPD yang tadi sudah menjelaskan atau memaparkan mengenai praktik baik yang sudah beliau lakukan ya di SD nomor 2 Tuban serta pemanfaatan portal Merdeka Mengajar. Baik teman-teman, mari kita berikan aplaus ya, tepuk tangan yang meriah untuk Bapak. Baik, untuk pembicara kita yang kedua ya, yaitu Bapak Inyoman Tri Adi Putra SPD yang merupakan sahabat Rumah Belajar Provinsi Bali tahun 2022. Selamat siang Bapak Adi. Yeah. Selamat siang Bapak Ibu Guru Pak, hebat. yang pada hari ini akan membawakan materi mengenai diseminasi pemanfaatan rumah belajar dan modal pembelajaran inovatif ya Bapak Adi. Untuk memperlancar acara, Bapak Adi silahkan untuk memperkenalkan diri juga supaya kami di sini di SD nomor 2 Tuban dan teman-teman yang lain juga bisa kenal dan bisa mencari ilmu dari Bapak Tri Adi Putra yang Bapak yang ini ya, yang maju bapak-bapak dulu, yang maju ibu-ibunya sebentar ya. Silakan kami persilakan waktu untuk Bapak Tri Adi Putra. Baik, selamat siang Bapak Ibu SD nomor 2 Tuban dan yang terhormat Kepala SD nomor 2 Tuban sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berbagi bersama dengan Bapak Ibu Guru hebat yang ada di SD nomor 2 Tuban. Nah, perkenalkan saya Inyoman Tri Adi Putra, saya saat ini bernaung di SMP Negeri 3 Mengui dengan mengampu mata pelajaran informatika. Mungkin di sini kita bisa saling berbagi dan juga berkolaborasi walaupun kita beda instansi, tapi kita masih bisa tetap berkomunikasi, sharing, dan untuk kemajuan bersama. Nah, mohon izin Bapak Ibu Guru untuk share screen terkait materi yang akan saya sampaikan di kegiatan praktik baik dengan berkolaborasi SRB Provinsi Bali tahun 2022. Baik, terima kasih. Apakah share screen-nya sudah sampai di depan layar Bapak Ibu? Oke, sabun Pak. Baik. Sabun. Selamat datang sebelumnya di kegiatan berkolaborasi bersama dengan SRB Provinsi Bali tahun 2022 Regional Badung dengan tema besar kita di pembatik level 4 yakni adalah berkolaborasi dan bertransformasi menumbuhkan ekosistem digital
menuju merdeka belajar. Ya, ini juga berkaitan dengan kurikulum kita, kurikulum merdeka. Diharapkan merdekanya adalah dari segi hasil dan keberhasilan prestasi belajar peserta didik dan juga kualitas SDM tenaga pendidik. Adapun topik pembahasan terkait presentasi tiang hari ini itu mengenai praktik baik penerapan model pembelajaran inovatif berbasis rumah belajar dengan mengadopsi kearifan lokal Bali Grihaste, asah, asih, dan asuh. Okay. Jadi mungkin Bapak Ibu guru yang sudah masuk ke tahap Grihaste, ya sudah punya berkeluarga, sudah punya keluarga kecil, ya mungkin bisa sharing nanti ya dengan saya karena saya belum masuk ke tahap tersebut ya. Jadi konsep Grihaste ini dalam kita di Bali tidak hanya diberlakukan bagi yang sudah masuk ke tahap Grihaste atau berkeluarga, tapi bagaimana kita mengambil nilai positif terhadap keluarga kecil kita yang ada di instansi pendidikan, khususnya kelas kita yang kita ajar di kelas, ya, itu dengan menerapkan pola asah, asih, dan asuh, ya, bagaimana kegiatan ini mengambil konsep kearifan lokal agar kita selalu ingat ya bahwa di mana tempat kita berpijak saat ini, ya. Nah, berikutnya adalah materi yang saya inti materinya itu ada beberapa poin, ada konsep, ada pembelajaran inovatif. Mungkin nanti sekaligus saya mengenalkan portal di bawah naungan Kemendikbud, yakni Pusdatin juga, atau Pusat Data dan Teknologi Informasi. Kemudian media pembelajaran digital dalam inovasi pembelajaran dan pentingnya penerapan media pembelajaran digital dalam inovasi pembelajaran serta jenis-jenisnya dan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi tujuan pembelajaran secara khusus di mana saya mengambil konsep Grihaste yakni asah, asih, dan asuh. Artinya adalah kita mendidik peserta didik yang kita ajarkan di kelas ya, bagaimana selayaknya kita di tahap Grihaste bersama keluarga kecil kita di rumah. Nah, kita mengambil nilai positif untuk bisa diterapkan di dalam kelas. Bagaimana kita mendidiknya dengan baik, kemudian mengasihi atau mencintai selayaknya orang tua dengan anak ya, kalau di kelas guru dan siswa, kemudian membina atau asuh ya, dari mengasuh dengan baik sehingga anak tersebut bisa memiliki karakter yang baik, kemudian pengetahuan yang baik dan keterampilan skill yang baik. Nah, begitu juga yang saya ambil dari kutipan Ki Hajar Dewantara, yakni merupakan salah satu penggagas dalam dunia pendidikan dengan hasil karyanya, yakni mengambil poin penting, yakni educate the head, kemudian the heart and the hand dalam dunia pendidikan. Artinya adalah dalam dunia pendidikan, anak memperoleh sesuatu yang mendapatkan untuk bisa mencerdaskan pikiran, menguatkan hati, dan meningkatkan keterampilan tangan. Jadi dengan begitu, konsep Grihaste ini tidak hanya kita bisa terapkan di dalam keluarga kita di rumah ya, tapi bagaimana kita bisa terapkan di dalam keluarga kecil kita di kelas ya. Baik Bapak Ibu, mungkin sebelumnya saya ada sedikit pertanyaan, bagaimana fenomena yang sering ditemukan di kelas dalam proses pembelajaran? Ya, mungkin ada yang bisa berpartisipasi. Jadi seperti apa fenomena yang sering kali atau kerap kali ditemukan oleh Bapak Ibu guru sekalian dalam proses pembelajaran? Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin saya Pak Adi. Oke, mungkin bisa sharing dengan Pak Wargito. Bagaimana Pak? Apa yang sering ditemukan di dalam proses pembelajaran di kelas? Ini kadang-kadang anak-anak ini kan sering kita temukan mereka saling ejek. Bagaimana fenomena seperti itu Pak Adi? Oke. Nah, itulah yang sering kita temukan, saling ejek, motivasi yang kurang, kemudian semangatnya yang berkurang ya. Kemudian kalau belajar daring, kita kasih ponsel di rumah bukannya belajar bersama temannya untuk pengetahuannya, tapi belajar bersama-sama menyelesaikan sebuah game online, Pak. Ini biasanya yang sering ditemukan. Nah, seperti gambar-gambar yang saya tunjukkan di depan layar Bapak Ibu ya. Jadi berkumpulnya bukan untuk menyelesaikan tugas, Pak, tapi menyelesaikan tugas untuk menyenangkan hati saja, tapi untuk pikirannya tidak terpenuhi pengetahuannya Bapak Ibu. Nah, kemudian di kelas sering mengantuk, apalagi di jam-jam siang, ya, itu yang sering kita temukan. Kemudian saling ejek yang seperti dikatakan oleh Pak Margito juga. Kemudian kurang motivasi ketika belajar. Nah,
hal yang ingin kita harapkan itu sebenarnya adalah seperti gambar yang di bawahnya. Ya, bagaimana ketika belajar di rumah dia mau berkolaborasi menggunakan digital untuk bersama temannya, kemudian di kelas semua antusias untuk mengikuti pembelajaran. Seperti itu yang mungkin kita harapkan bersama ya Bapak Ibu. Kalau mungkin pernyataan yang dibilang sama Pak Orgito, saling ejek dan lain sebagainya Nika, mungkin di fase seperti ini memang sepertinya sangat labil ya, apalagi dari anak-anak ke remaja ya. Memang disinilah peran kita sebagai orang tua di sekolah. Bagaimana kita mengharapkan pendidikan karakter yang semestinya pada anak-anak kita. Nah, langkah-langkah apa yang Bapak Ibu lakukan? Yang perlu kita lakukan hanya cukup satu kata saja, Bapak Ibu, yaitu adalah inovasi. Nah, inovasi inilah yang perlu kita bekali dalam diri kita untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang tadi kita sering temui atau fenomena yang sering kita temui di kelas. Ya, jadi inovasi seperti apa? Nah, jadi dalam pembelajaran itu diperlukan motivasi. Salah satunya adalah menurut Profesor Dr. Suyatno, MPD, adalah seperti 5 alasan yang ada di layar Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa saling berkomunikasi dengan baik dengan peserta didik, kemudian melakukan pembiasaan atau aktivitas yang baik secara rutin, kemudian temukan hal-hal yang inovasi untuk kita bisa mudah beradaptasi, kemudian memahami dan mendongkrak prestasi siswa. Baik, untuk model pembelajaran inovatif, jadi Bapak Ibu Guru bisa mengakses layanan Pusdatin yang jadi seperti yang saya tampilkan di depan. Jadi model pembelajarannya ada sebagian besar itu mungkin Bapak Ibu Guru sudah menerapkan ya. Jadi seperti game based learning, PJBL atau project based learning, kemudian ada Soul, ada Discovery Inquiry, ada blended learning, ada juga Flip Classroom yang sudah tadi dipaparkan oleh Pak Wargito. Nah, jadi tampilannya akan seperti Niki ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat nanti di linknya. Nah, di sini kita bisa akses RPP-nya seperti apa ya. Jadi untuk praktik bayi saya nanti akan saya tunjukkan. Jadi saya menggunakan RPP yang memang kebetulan sudah disediakan. Jadi ini juga akan mempermudah Bapak Ibu ya. Jadi perlu penyesuaian dulu terhadap medianya. Jadi alangkah baiknya kita belajar lebih dulu ya sebelum masuk ke kelas ya. Jadi kita bisa sharing terhadap teman-teman atau rekan-rekan kerja juga. Nah, kemudian di portal Sibatik ya atau model pembelajaran inovatif ini kita bisa melihat juga praktik baik yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru seluruh Indonesia. Jadi kita bisa melihat bagaimana yang dilakukan, referensinya seperti apa. Kemudian Bapak Ibu Guru juga bisa menguploadnya. Jadi mengupload praktik baik yang dilakukan di sekolah ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian media apa yang perlu kita sampaikan atau kita kuasai berbasis dengan media teknologi yang saat ini sedang berkembang. Jadi pengertiannya seperti yang saya tampilkan di layar, yang dimana media ini dari bahasa Latin yaitu medius atau perantara. Ini terutama untuk Bapak Ibu Guru yang sudah terbiasa dengan dunia digital, ya seperti sosial media. Nah, di sini peran penting kita bagaimana mengarahkan anak didik kita yang biasanya sosial medianya untuk stalking, kemudian untuk mencari informasi hiburan saja, kita masukkan atau sisipkan dan kemas materi tersebut dalam bentuk digital, sehingga asik untuk mereka pelajari. Nah, jenis-jenisnya seperti multimedia interaktif, digital video, kemudian ada podcast, ada AR, ada VR, dan ada game-based learning. Semua ini kita bisa kemas ya dalam pembelajaran portal menggunakan portal rumah belajar yang disediakan oleh Pusdatin. Sedikit di sini saya berbagi bagaimana portalnya sebelum ke praktik baiknya. Nah, ini tampilan utama websitenya. Bapak Ibu bisa juga versi mobile ya di App Store ataupun Play Store. Fitur utamanya yang sering Bapak Ibu gunakan ada kelas maya, sumber belajar, kemudian laboratorium maya, ada bank soalnya juga. Nanti saya akan share juga nih materinya, bisa dibuka, kemudian langsung diklik linknya. Nanti Bapak Ibu Guru juga bisa explore diri di sana. Jadi sambil nyantai ya, kita buka-buka portal belajar seperti yang disampaikan Pak Wargito, seperti portal Merdeka Mengajar atau PMM. Kemudian fitur pendukungnya itu ada sebagian besar, jadi Bapak Ibu Guru bisa berkolaborasi di sana. Ya, kemudian ada juga yang saya sampaikan, Bapak Ibu Guru mungkin untuk kebutuhan
kenaikan pangkat, untuk angka kredit juga Bapak Ibu guru bisa lebih aktif menggunakan blok pena ya, Bapak Ibu guru bisa membuat karya tulis ilmiahnya di sana. Jadi nanti poin tambahannya bisa juga mendapatkan di sini. Jadi Bapak Ibu guru kalau sudah punya akun Belajar ID itu juga disimpan dengan baik ya. Jadi jangan sampai password dan usernya itu disebarluaskan, karena itu juga sifatnya pribadi ya, bisa digunakan secara unlimited juga untuk kapasitasnya. Nah, untuk praktik baik yang sudah saya lakukan di SMP Negeri 3 Mengui itu adalah praktik baik berbasis model pembelajaran inovatif, yakni adalah blended learning. Nah, mungkin ini adalah sebagian kecil yang bisa saya sharing dengan Bapak Ibu guru. Jika mungkin nanti ada waktu luang lagi, kita bisa sharing kembali terkait praktik baik yang sudah kita lakukan bersama-sama. Nah, di sini saya menggunakan portal Rumah Belajar untuk sharing terkait dengan media VR yang saya buat. Itu adalah bagaimana dalam mata pelajaran informatika, yaitu submateri sistem komputer. Jadi kita belajar dan berikan informasi pertama untuk mengasah kemampuan peserta didik secara digital, boleh diakses di rumah ya. Kemudian ketika sudah sampai di kelas, kita akan menanyakan poin-poin penting yang didapat oleh peserta didik, boleh kita bentuk dengan kelompok kecil ya. Jadi blended learning itu artinya memblend, artinya menggabungkan dua aktivitas, yakni secara offline maupun online. Nah, atau juga mungkin dengan memblend media pembelajaran konvensional dengan modern. Nah, itu bisa saja. Jadi kita mengadopsi mode pembelajaran hybrid. Nah, di sini aktivitas yang saya lakukan di gambar kedua melalui Zoom. Jadi anak-anak bisa mengakses di sana, kemudian di saat di kelas anak-anak mencatat kembali hal-hal yang dia tidak pahami, ya, kemudian sharing dengan guru yang mengajar ataupun teman-teman sekitarnya. Nah, di sana pun juga saya menjelaskan bagaimana dunia digital, dunia nyata ini kita masuk ke dalam dunia digital. Jadi selayaknya kita menggunakan kacamata VR, karena di sini di sekolah belum tersedia kacamata VR-nya. Saya hanya menggunakan VR berbasis 3D saja. Kita bisa menggunakan ponselnya untuk berkomunikasi dengan peserta didik kita. Ya, jadi kalau kita sudah punya alat VR, VR-nya juga tidak terlalu mahal ya Bapak Ibu guru. Kalau mungkin bisa dikembangkan di sekolah, Bapak Ibu guru bisa menggunakan alat VR-nya. Jadi kita selayaknya belajar dengan teman-teman animasi. Ya, jadi bukan kita yang dilihat, tapi teman-teman yang subjek-subjek yang kita letakkan dalam media virtual reality. Nah, contohnya nih, Bapak Ibu guru tidak punya lab IPA, tapi ingin belajar di lab. Ya, kita buatkan saja media VR-nya, kemudian anak-anak bisa mengakses ke sana, kemudian kalau punya kacamata VR, dia selayaknya masuk ke dalam laboratorium IPA. Jadi di sana dia bisa megang kerangka manusia, kemudian bisa melihat bagian organ-organ hewan, mamalia, dan lain sebagainya, tanpa kita harus mengambil katak mungkin ke sawah dulu, kemudian bawa ke lab, kemudian dibedah ya. Tapi kalau kita menggunakan portal Rumah Belajar, apalagi kita sudah punya VR atau AR ya, kita bisa melihat langsung secara 3D atau 3 dimensi. Nah, itu yang saya lakukan ya di kegiatan praktik baik di SMP Negeri 3 Mengui. Kemudian akan kelihatan juga nanti aktivitas apa yang dilakukan oleh peserta didik kita. Nah, di sini saya tunggu dulu sebentar. Nah, kita akan lihat. Oke, yang di sini dilakukan dengan akun Andika. Nah, ini dia melakukan edit profile, kemudian mendaftar di kelas, memasuki kelas, menulis pokok diskusi di tanggal 22 Oktober di 23. Jadi malam hari mungkin waktunya kosong ya. Dia ingin berdiskusi. Nah, ini saya tidak tahu diskusi apa di forum, nanti kita akan lihat. Nah, seperti itu yang bisa saya sharing dengan Bapak Ibu guru sekalian, Bapak guru hebat. Mulai sekarang kita bisa berinovasi untuk kemajuan bersama. Terima kasih, saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi, Santi, Santi. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Nyoman Triaputra. Pemaparannya yang sungguh sangat lengkap ya di portal Rumah Belajar. Ternyata banyak sekali yang bisa diakses di sana ya Bapak Ibu guru. Baiklah, untuk pembicara kita yang ketiga, ya, kita lanjut dengan pembicara yang ketiga, yaitu Ibu Luh Putu Aryasih, GRSPD, dengan topik
diseminasi pemanfaatan portal rumah belajar dan modal pembelajaran Discovery in Learning. Baik, kepada Ibu Lutu Aryasih kami persilahkan ya Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, izin, dan juga Bapak SRB Rumah Kabupaten Badung Provinsi Bali tahun ini, dan juga Bapak Ibu Guru dari SD Tuban, saya ucapkan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya. Sebenarnya saya ini hanya ingin sharing ya, menambahkan saja apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wargito dan juga Pak Adi, sangat luar biasa sekali nih. Saya juga belajar banyak sekali dari Bapak-bapak berdua yang memberikan materi, dan sekarang saya hanya ingin menambahkan sedikit berbagi pengalaman saya setelah mengikuti pembatik dari level 1 dan sekarang sedang berjuang di level 4. Sama seperti Pak Wargito ya, saya juga mengalami hal yang sama. Awalnya saya berpikir untuk mencari sertifikat ya, karena salah satu syarat juga untuk kenaikan gaji di sekolah saya juga seperti itu. Tapi kok kemudian semakin tertarik, wah banyak informasi yang didapat di pembatik ternyata. Terus sampai akhirnya saya ikut di level 4. Terus level 4 ya, karena menurut informasi kan level 4 itu pilihan ya, 30 besar dari masing-masing provinsi. Ini beruntung sekali saya bisa masuk di level 4. Selanjutnya untuk mengefisienkan waktu ya, saya langsung saja ya berbagi praktik baik saya tentang, izin share screen. Ya, sudah kelihatan? Oke. Sampun Bu, sampun. Nah, ini dia, yaitu pemanfaatan portal belajar. Sejauh ini sebenarnya apa yang ingin saya jelaskan tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas oleh Pak Adi ya, yaitu pemanfaatan portal rumah belajarnya. Sekarang sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya, saya Lutu Aryasih dari SD Widyatmika, sama dengan Pak Wargito, saya juga guru kelas 6A. Dan sekarang untuk materinya, ini saya coba share pertama video praktik baik yang sudah saya laksanakan dengan menggunakan model Discovery in Learning. Mungkin masih sangat jauh dari sempurna, tapi coba disaksikan aja dulu. Terdengar Bapak Ibu? Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Semuanya sehat ya? Sehat. Ya, guru juga lihat kalian semua sebenarnya bersemangat sekali ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran tematik kita ya di pembelajaran kedua. Tema 2, subtema 1. Ya, kita akan belajar menguasai bahasa Indonesia dan IPA. Berdoa selesai. Semuanya sehat ya? Sehat. Pelajaran tematik kita ya. Terima kasih. Nah, ada yang sudah hadir? Semuanya hadir. Wah, bagus sekali ya. Mari kita tepuk hebat. Ya, ada yang tidak bawa buku? Semuanya sudah bawa ya. Nah, anak-anak, pada tema 1 kalian sudah belajar tentang cara perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, apa sih tujuan ada? Kalian pernah melihat pohon jati? Pernah. Pohon jati itu daunnya bagaimana? Ada yang bisa menceritakan? Ada yang bisa menceritakan? Daunnya seperti apa? Ya, Arya? Lebar, luas, ya. Nah, itu pohon jati tumbuhannya. Nah, hari ini kita juga akan belajar mengenai bagaimana kalian bisa menggali informasi tentang tanaman-tanaman lainnya, cara adaptasi tanaman lainnya. Ya. Nah, untuk itu guru akan mengajak kalian mencari informasi dengan menggunakan adik Simba dan juga bekerja dalam kelompok mengidentifikasi tanaman-tanaman yang ada. Nah, di LKPD ini anak-anak
Kalian akan cara ada lihat ya. Sudah lihat hasil karya temannya belum? Sudah? Sudah ya. Sudah dicatat apa saja informasi yang kalian terima? Sudah. Oke, nah sekarang siapa yang mau bercerita kepada Bu Guru? Ya, khususnya ini informasi penting untuk yang tadi presentasi jaga stand ya. Jaga stand, masih kalian belum tahu dong informasinya ya nggak? Ya, nah sekarang kita sharing bersama. Guru, kalian pasti sudah membuat ini ya, dalam buku tulis sudah apa yang termasuk tanaman yang hidup di tempat yang kering? Kaktus. Kaktus, ya bagus sekali kaktus. Ya, apa lagi? Jati. Jati itu tanaman kering. Ya, bagaimana ciri-ciri saja? Ya, Bel. Guru tutup pembelajaran hari ini ya. Besok silakan lanjutkan pelajaran 3 ya. Silakan dibaca dulu di rumah agar besok kalian lebih paham. Ya, baik. Mau materi yang pembelajarannya mari kita belajar. Baik Bapak Ibu, itu tadi video praktik baik yang sudah saya lakukan dengan menggunakan model Discovery Query. Jadi untuk perlu diketahui, mungkin Bapak Ibu dari SD nomor 2 Tuban pasti sudah tidak asing ya dengan model ini ya. Jadi sebenarnya Discovery Query itu berasal dari 2 model pembelajaran. Yang pertama Discovery Learning dan Inquiry Learning. Nah, ini digabungkan menjadi Discovery Inquiry Learning, yaitu suatu model pembelajaran yang menitik beratkan pada proses pemecahan masalah, sehingga peserta didik mampu melakukan eksplorasi berbagai informasi agar dapat menentukan konsep mentalnya sendiri dengan mengikuti petunjuk pendidik, yaitu Bapak Ibu gurunya ya, dengan memberikan pertanyaan stimulus. Ya, seperti yang tampak pada video tadi sudah jelas sekali tahapan-tahapan atau sintak dari Discovery Query. Nah, ini dia tahapan. Ya, tahapannya yang pertama adalah pemberian stimulus, tadi berupa pertanyaan. Ya, pertanyaannya bisa dilanjutkan dengan pertanyaan lanjutan. Atau mungkin Bapak Ibu Guru bisa mencari video atau gambar yang menarik perhatian siswa, sehingga mereka tertarik untuk belajar dan memaknai pembelajaran yang mereka lakukan. Nah, dari proses tersebut, anak-anak diarahkan untuk melakukan identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah di sini kita juga bisa sediakan dengan menggunakan LKPD ya, LKPD Lembaga Kerja Peserta Didik. Nah, terakhir kita bimbing anak-anak untuk melakukan pengumpulan data. Nah, di pengumpulan data ini tentu anak didik kita membutuhkan berbagai sumber. Nah, salah satu sumber yang bisa kita peroleh dengan online ya, dari internet itu adalah dari sumber belajar ya. Di sana ada video, ada juga web yang bisa memberikan informasi tentang materi yang kita ajarkan. Nah, setelah itu baru anak-anak berdiskusi, mengolah informasi, menyajikan data yang mereka sajikan bisa dibuat dalam bentuk infografis atau poster atau dengan PowerPoint ya, kalau mereka mampu ya. Untuk kelas yang lebih tinggi mungkin kelasnya Pak Adi bisa ya. Nah, yang terakhir jangan lupa Bapak Ibu ya, setelah melakukan menyajikan data, setelah mereka verifikasi hasil melalui tanya jawab. Nah, saya di dalam praktik baiknya itu menggunakan galeri work ya, seperti galeri berjalan. Ya, jadi tidak perlu kita aja yang berbelanja ya, seperti orang berbelanja, anak didik kita pasti suka sekali berbelanja. Nah, seperti ini juga kita lakukan prosesnya dalam pembelajaran di kelas. Jadi anak-anak berkunjung dari satu stand ke stand lain dengan topik yang berbeda, kemudian mereka nanti harus pulang membawa hasil.
Setelah membawa hasilnya, apa sih yang mereka harus beli gitu, apa sih yang mereka harus eh, dapatkan gitu. Kemudian nanti di-share juga di kelompoknya sendiri. Verifikasi, akhirnya ditemukanlah jawaban. Ya, jawabannya ini juga kita harus generalisasi Bapak Ibu. Pastikan kalau anak-anak mendapatkan informasi yang benar. Karena kan sumbernya internet ya, yang mungkin anak-anak bisa mencarinya secara random ya, bebas nih dari sumber ini, dari sumber itu, tapi kan mereka tidak tahu mana yang. Nah, di sanalah peran pendidik sangat penting. Maka ada apa namanya slogan ya, guru tidak bisa menggantikan apapun ya, tetap guru itu yang utama. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya sebenarnya saya ingin menambahkan tentang rumah belajar. Nah, tadi sudah jelas sekali sebenarnya dari Pak Adi. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses portal rumah belajar. Ini adalah produk dari Kemendikbudristek ya, yang Bapak Ibu bisa akses melalui link ini ya, belajar Kemendikbud.id. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengunduhnya melalui aplikasi ya, aplikasi Play Store atau App Store. Nah, di dalam rumah belajar sebenarnya ada banyak sekali fitur-fitur utama, fitur-fitur itu yang bisa kita perkenalkan kepada siswa. Jadi tidak harus ke Bapak Ibu guru yang lain untuk tapi ke siswa kita dulu. Ya, jelaskan dulu, sumber belajar anak-anak bisa mendapatkan. Dan saya tadi tertarik sekali dengan penjelasan Pak Adi tentang kelas maya. Wah, ternyata bagus sekali ya Pak Adi ya. Ya, terima kasih atas sharingnya. Kemudian selain fitur utama, ada fitur pendukung. Ini banyak sekali informasinya. Saya sering menggunakan peta budaya, karena di sana ada banyak informasi, bacaan-bacaan ya. Khususnya kalau saya lagi ngajar bahasa Indonesia. Peta budaya, karya sastra. Bahasa dan sastra banyak sekali bacaannya di situ. Dan yang paling penting, pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Nah, ini salah satu contohnya adalah pembatik. Batik ada di bagian ini. Nah, itu saja dari saya, Pak Ibu pembawa acara. Terima kasih. Saya tutup dulu sharingnya dengan para peserta. Assalamualaikum. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada Ibu Ilohutu Aryaparkan mengenai portal rumah belajar dengan lengkap juga, dan juga proses pembelajaran beliau yang menggunakan pembelajaran Discovery Inquiry Learning. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut ke pembicara kita yang terakhir ya, dari pembicara kita yang keempat, yaitu Ibu Niwayan Sucitrawati SS, ya, dengan membawakan topik bahasan mengenai diseminasi pemanfaatan Canva sebagai media pembelajaran dalam model Discovery Inquiry. Bagaimana Ibu Citra? Ya, sudah siap, kami persilahkan Ibu. Baik, terima kasih ya, pembawa acara. Mohon izin, apakah suara saya terdengar ya? Karena di sini agak macet-macet sinyalnya, hujan. Jelas Bu. Terdengar nggih. Baik, Bapak Ibu, selamat siang. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah SD 2 Tuban, ya, yang saya hormati juga Bapak Ibu SRB Kabupaten Badung, kemudian Bapak Ibu Guru SD 2 Tuban, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi terkait dengan bagaimana praktik baik pembelajaran yang telah saya lakukan. Sebelumnya saya ucapkan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini ya, sekali lagi yang sampaikan, saya hanya berbagi praktik baik, bukan bermaksud menggurui ya Bapak Ibu. Jadi mohon nanti masukan dan saran sangat saya harapkan. Pertama yang perkenalkan diri, nama saya Niwayan Sucitrawati, saya dari SD Widyatmika, sama seperti Ibu Niluh Putu Aryasih. Baik Bapak Ibu, Tiang mulai yang pertama, mungkin Tiang juga akan share video pembelajaran, namun mungkin saya akan percepat
karena waktu saya sudah sedikit ya Pak Wargito ya. Oke, karena banyak tadi sudah disampaikan banyak sekali terkait dengan pemanfaatan PMM, kemudian pemanfaatan portal rumah belajar. Jadi di sini saya hanya menyisipkan sedikit terkait dengan praktik baik bagaimana saya memanfaatkan Canva atau media digital dalam pembelajaran. Mungkin bisa dibantu Miss Asih videonya karena Miss Asih di sini yang gini ya, yang share screen ya. Sebentar. Mohon izin Miss Asih yang share atau bagaimana? Minta tolong nggih. Udah lepas. Bisa ya Miss Asih ya? Di sini sudah ada yang ini saya nggak bisa share screen. Sudah kelihatan? Sudah Ibu Asih. Oke, baik anak-anak guru, selamat pagi. Mungkin bisa dipercepat. Kalian hari ini? Baik. Sekarang kita akan menyanyikan salah satu lagu daerah. Ayo, teman-temannya. Bukan lagu saja, Jo. 1, 2, 3, mulai. Kita akan belajar tema 1, subtema 3, TB 6. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai yang baik bagi kesehatan otot gerak dan coba sekarang kalian perhatikan gambar yang guru perlihatkan. Nah, kira-kira ini gambar apa ya? Semuanya lihat coba ke depan. Gambar yang pertama, gambar apa? Gambar yang terakhir? Nah, gambar-gambar akan kalian pecahkan bersama-sama dengan teman kalian berdiskusi. Boleh sumber-sumbernya kalian lihat dari fitur sumber belajar yang ada di rumah belajar yang sering Bu Citra sudah berikan setiap hari. Nah, silakan boleh juga dari buku. Silakan sekarang bekerja. Untuk memecahkan permasalahan yang ada di LKPD yang Bu Citra berikan. Bagaimana? Anak-anak semua sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang kiranya kalian mempresentasikan hasil. Yang pertama, rebahan di sofa. Menurut saya, orang itu kan yang saya baca, orang itu kelainan dari lahir. Dia salah, jadi bisa menyebabkan bentuk tadi kalian sudah menjelaskan terkait dengan ciri-ciri komik strip. Nah, sekarang kalian akan guru ajak merancang bagaimana komik. Nah, itulah tadi kita sudah belajar. Sekarang ingat, Maaf, saya merepotkan karena memang kendala sinyal WiFi saya ngedrop di sini. Jadi begitu Bapak Ibu nggih terkait dengan pembelajaran yang Tiang lakukan. Selain juga memang mencari sumber-sumber di rumah belajar, saya juga memanfaatkan Canva. Nah, tentunya dalam pemanfaatan Canva saya juga memulai dengan menganalisis materi terlebih dahulu karena kan tidak semua materi itu bisa dipakai untuk dalam hal digital kan seperti itu. Jadi di awal tahun kami memang di SD Widyatmika berkolaborasi dengan rekan bagaimana menganalisis materi terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran yang kita rancang itu sesuai dengan dalam pemanfaatan digital kan seperti ini. Yang kedua tentunya
terkait dengan analisis siswa. Nah, di sini juga tadi masuk sedikit saya dengar juga dari Pak Adi dan Pak Wargito ya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu dilaksanakan di kelas seperti itu. Jadi tentunya ada 3 hal yang harus kita kita ketahui dari siswa tersebut, baik dari segi kesiapan, minatnya, kemudian dari profil belajar murid ya. Nah, tentunya hal ini saya ketahui dari melaksanakan asesmen diagnostik ya. Jadi di awal tahun juga, selain di awal tahun, kemudian di awal tema, karena kebetulan juga saya masih mengampu di kelas 5, masih K13 ya. Mungkin bisa di next misasi. Jadi saya melakukan asesmen diagnostik itu seperti yang dilaksanakan diarahkan di PMM juga. Jadi di sini ada 2, non kognitif dan kognitif. Kalau yang kognitif saya laksanakan berdasarkan di kognitif di awal tema, kemudian kalau di non kognitifnya itu saya berdasarkan bagaimana kesiapan siswa. Mungkin bisa di awal dulu misalnya sebelumnya ini. Nah, yang pertama itu dari segi kesiapan. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui juga kesiapan siswa itu bisa dilihat dari the equalizer. Jadi sejenis untuk mengetahui bagaimana kesiapan siswa, ada yang misalnya sudah siap dari segi hanya mendasar saja, tetapi juga yang siap sudah bisa mentransformasi materi, kemudian dari konkret ke abstrak, kemudian dari sederhana dan kompleks seperti itu. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui, Niki sudah didengung-dengungkan ya dari zaman dulu berdiferensiasi seperti ini. Yang kedua, terkait dari minat, ya minat ini kan bisa dikategorikan menjadi 2, dari segi individu, bagaimana siswa itu menginginkan atau menginginkan sesuatu apa yang diinginkan, itu dari segi minatnya. Kemudian yang kedua situasional. Kalau dari segi situasional ini kan siswa itu bisa kita bangunkan atau tumbuhkan minatnya jika kita bisa merancang pembelajaran yang seperti tadi dikatakan juga, saya menambahkan dari Pak Adi, berinovasi dalam pembelajaran seperti ini. Kemudian yang ketiga dari segi profil belajar murid, bisa nih di next misalnya. Jadi dari segi profil belajar murid ada yang sifatnya auditori, visual, dan kinestetik. Nah, bahkan banyak juga dari rekan-rekan yang bertanya-tanya bahwa berdiferensiasi itu apakah semua siswa wajib dibuatkan satu pembelajaran, misalnya sesuai dengan minat, kesiapan. Itu tidak Bapak Ibunya. Jadi semuanya itu bisa kita rancang bagaimana kita supaya semua terakomodasi di dalamnya seperti ini untuk berdiferensiasi. Nah, dari hasil yang saya dapatkan dari menyisipkan Canva, ya, jadi anak-anak itu terlihat antusias karena kenapa? Dalam pembelajaran itu kan mereka memanfaatkan smartphone mereka, jadi mereka senang sekali, dianggap itu bukan pembelajaran bagi mereka, tetapi seperti bermain game seperti itu. Tetapi ada juga siswa yang memang tidak paham dalam pengoperasian Canva atau mungkin tidak mengerti atau bahkan karena tidak diberikan gadget oleh orang tuanya, maka saya juga mengizinkan mereka untuk membuat secara manual seperti ini ke Bapak, yang saya sampaikan berdiferensiasi di kelas seperti ini ke. Mungkin bisa next Bapak administrasi, tolong. Merepotkan jadinya. Next ya. Nah, jadi dari segi pendekatan berdiferensiasi ini kan ada 3 jenis, ada dari segi konten, proses maupun produk ya. Jadi kalau dari segi konten itu sudah kita ketahui dari segi materi, namun jika di SD saya juga sudah menanyakan kepada fasilitator, kebetulan juga saya guru penggerak, masih calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Badung dalam pembelajaran berdiferensiasi di sini. Saya sering menanyakan bahwa konten itu apakah harus dibeda-bedakan, karena kebetulan kita kan di SD itu
dibatasi dengan tema seperti itu. Tetapi kata fasilitator juga bisa tidak boleh tidak melalui konten tersebut, tetapi bisa juga berdiferensiasi dari pendekatan yang lain. Tidak harus serta-merta ketiga diferensiasi itu dilaksanakan seperti ini. Maka dari itu yang ambil dari segi proses dan produk. Jadi kalau dari segi proses sudah yang sampaikan tadi pembelajaran yang Tiang laksanakan itu ada yang memang dalam pengerjaan tugasnya itu ada yang berupa manual, ada yang juga berupa digital. Itu juga sudah termasuk berdiferensiasi dalam hal proses. Kemudian yang ketiga dari segi produk, kebetulan di sini produknya adalah komik, tetapi di dalam KD 3.1 yang analisis itu tidak hanya komik begitu, tetapi di situ anak-anak bisa memilih produk apa yang ingin dibuat, misalnya tidak hanya komik, kemudian ada juga yang cover buku, karena kebetulan KD-nya itu kan 3.1, ada yang juga poster, menginginkan poster, nah itu juga yang bebaskan, yang penting anak-anak sudah mencapai KD 3.1 sesuai dengan indikator yang ingin dicapai. Seperti itu Bapak Ibu nggih. Jadi tidak harus serta-merta ketiga pendekatan itu dilaksanakan. Baik, mungkin bisa di next misalnya. Nah, jadi begini hasil dari anak-anak kami, walaupun masih sangat-sangat sederhana, mungkin nanti saya juga minta bimbingan dari Pak Adi yang TIK ya, expert dalam TIK, jadi saya hanya sederhana kepada anak-anak supaya anak-anak memang memfasilitasi, karena memang tidak semua anak juga bisa menggoreskan pena atau menggoreskan pensil di atas kanvas atau mungkin pensil atau di buku gambar, tapi mereka cenderung ke digital. Makanya saya di sini menyisipkan kenapa saya mengambil kanvas seperti itu. Ini contoh cover buku yang dibuat oleh anak-anak saya, mungkin sangat sederhana. Di sini juga bisa kita lihat bahwa mereka berdiferensiasi secara tidak langsung. Mungkin bisa di next sebelumnya misalnya. Jadi dapat kita lihat berdiferensiasi juga itu dari hasil-hasil cover buku, ada yang misalnya belajar bahasa isyarat. Di sini saya tidak mewajibkan harus judulnya apa seperti itu, tapi mereka yang ingin, dan ini juga kita bisa melihat dari sini hasil mereka, minat mereka seperti apa. Seperti ini ke Bapak Ibu nggih, ada yang suka matematika, ada yang suka seni, ada juga alam semesta seperti ini ke. Jadi itulah juga termasuk bagian dari diferensiasi. Kemudian next misalnya, nah selain juga dari cover buku, ada juga yang membuat komik, tapi ini saya tampilkan beberapa saja karena memang banyak sekali. Nah, ini komiknya dari Canva juga, walaupun sangat-sangat sederhana, tetapi yang apresiasi juga karena ini baru kelas 5 SD, jadi sangat masih perlu belajar banyak seperti ini. Lanjut mungkin next misalnya. Nah, Niki jadi bagian Niki juga termasuk poster mereka yang masih sangat sederhana. Mungkin nanti mohon masukan dari Bapak Ibu. Di sini juga mereka yang mendesain, karena kalau suruh gambar itu mereka menangis Bapak Ibu, karena memang tidak semua bisa menggambar, kecuali yang memang benar-benar anaknya support dalam memang dari dalamnya, dalam dirinya memang terbentuk sudah seni, jiwa seninya. Seperti ini Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa Tiang sampaikan. Mohon maaf jika memang terkendala sinyal, kemudian ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, Tiang mohon maaf. Tiang kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih pemaparan dari Bu Sucitrawati yang sudah memaparkan dengan bagus sekali ya mengenai pemanfaatan Canva. Ini saya sangat tertarik, kebetulan saya juga sebagai guru kelas 5 Ibu ya, sangat terinspirasi oleh Ibu Sucitrawati ini, karena ini anak-anak Bu ya yang membuat Canva ini ya, sangat bagus sekali hasilnya, dan sebagai guru kita juga Ibu kelas 5 SD lebih dalam lagi mengenai Canva dan pemanfaatan portal rumah belajar ini Bu ya. Baik, itu tadi pemaparan 4 narasumber kita hari ini ya, para pembatik sahabat rumah belajar ya dari Provinsi Bali ya. Jadi untuk sesi selanjutnya yaitu kita buka sesi tanya jawab nih. Tanya jawab sesi tanya jawab, mungkin ada yang ingin bertanya mengenai materi yang sudah dibawakan oleh 4 narasumber kita pada kegiatan hari ini. Bapak Ibu, kami persilahkan, atau mungkin dari
Bapak Ibu yang ini ya, sahabat rumah belajar juga yang ingin bertanya mungkin satu sama lain dengan rekan-rekan ya sekalian ya. Kami buka untuk sesi tanya jawab Bapak Ibu ya. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya bisa diacungkan tangannya ya. Ya, silakan kepada Bapak Enanur Kolik dari SD 2 Tuban. Ya, oke, silakan mengambil tempat. Pengen nampang. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu para SRB ya. Saya hanya ingin mengajukan satu pertanyaan saja. Canva yang digunakan itu Canva yang sudah pro atau Canva yang masih belum? Ya, gitu aja. Karena kebetulan ini di kelas 6 ini kan juga ada pembelajaran untuk membuat brosur dan poster ya. Kelihatannya lebih menarik kalau menggunakan Canva gitu. Ya, itu saja. Mungkin kalau pro bagaimana caranya supaya menjadi pro. Itu aja. Makasih nggih. Perlu kenalan nama saya? Baik ya Pak. Saya partnernya Pak Wargito. Pak Wargito di kelas 6A, saya di kelas 6B. Saya Enanur Kolik. Makasih. Baik, apa langsung saya tanggapi atau mungkin? Terima baik, kasih atas terima pertanyaannya kasih. Bapak Enanur Kolik dari SD 2 Tuban. Mungkin pertanyaan ini Baik, terima kasih ditujukan Bapak. untuk Apa Ibu saya langsung tanggapi atau Sucitrawati bagaimana? ya tentunya Ibu. Ya, silakan Ibu untuk dijawab. Ya, kami persilakan. Oke, baik, karena berkaitan dengan Canva pasti ke saya langsung. Oke, baik Bapak, Bapak dari Bapak Inar, terima kasih pertanyaannya. Oh, Bapak NG. Bapak Enanur Kolik. Jadi Pak Kolik. Enanur Kolik NG. Pak Kolek, nggih, baik Bapak, terima kasih sudah menanggapi. Jadi untuk sementara Bapak, kami masih pakai Canva yang artinya masih ada yang pro, ada yang masih artinya masih ada yang biasa Pak, belum pro ya Pak ya, belum artinya belum gratis gitu. Tetapi saya juga berusaha ini mendaftarkan diri, kemarin juga sempat diundang untuk Canva Edu, tetapi setelah saya join kembali malah semuanya harus beli, nggak ngerti. Saya juga kirim email ke pihak Canva-nya, belum ada tanggapan seperti itu, justru aneh gitu. Dulunya saya banyak dapat gratis gitu kan. Setelah yang biasa pakai belajar ID Bapak, saya belajar ID dipakai, jadi itu daftar, kemudian banyak yang gratis, kemudian setelah saya ikut Canva Edu malah justru banyak yang berbayar. Saya nggak paham. Kirim email ke Canva-nya belum ditanggapi, tetapi saya masih pakai yang biasa saja Bapak. Jadi mereka masih daftarnya pakai email pribadi gitu. Jadi makanya ada yang memang perlu ada yang gratisan itu dipakai, tetapi ada yang masih pro jadi memang tidak bisa dipakai seperti itu Pak. Gitu sih Bapak. Untuk sementara dulu, nanti untuk kedepannya mungkin saya akan berupaya bagaimana caranya mengajak anak-anak itu kayak buat grup seperti itu sih Pak. Jadi saya masih cari info-info terlebih dahulu. Mungkin nanti Pak Adi mungkin yang sudah expert dalam TIK mohon bantuannya juga seperti itu Bapak. Oke, siap Bu. Mohon izin, suara saya masih terdengar nggih? Masih. Suara saya masih terdengar nggih? Agak sinyalnya agak kacau di situ. Masih Bu. Terima kasih. Mungkin itu saja Bapak. Ya. Ada izin menambahkan terkait pertanyaannya Pak Kolik ya. Jadi Niki juga pernah Tiang terapkan di kelas. Kebetulan Tiang pegang pembina ekstra desain grafis di SMP. Di sini juga mengkombinasikan beberapa aplikasi desain, itu seperti online, Canva, kemudian penyedia layanan grafis
yang high quality itu ada di Frevik ya Bapak jika ingin mencari gambar-gambar yang kualitasnya HD, kemudian mengkombinasikan dengan Photoshop dan grafis lainnya. Jadi kebetulan ini Canva yang dibahas mungkin bisa jadi bahan referensi juga. Ketika Bapak Ibu joinnya menggunakan akun Belajar ID, sebenarnya itu sudah ada beberapa fitur yang awalnya berbayar sudah tidak berbayar lagi. Jadi sebenarnya tidak perlu lagi masuk ke untuk pro lagi gitu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya sudah secara disinkronisasi bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek sudah bekerja sama dengan Canva untuk media pembelajaran. Jadi ketika Bapak Ibu guru sudah punya akun Belajar ID itu adalah hal yang luar biasa sekali. Selain media penyimpanan yang unlimited itu juga digunakan untuk Canva juga sudah secara otomatis ada yang tidak berbayar. Jadi walaupun dengan akun pribadi itu berbayar, coba Bapak Ibu guru mungkin bisa bandingkan ya, ada beberapa fitur seperti flyer, kemudian pembuatan poster, kemudian pembuatan presentasi, ada beberapa template yang sudah tidak berbayar. Tapi kalau memang ingin sepenuhnya agar pro semua, itu bisa secara personal ya, membuatkan akun tanpa akun Belajar ID Bapak Ibu. Jadi bisa menggunakan akun pribadi mungkin untuk didaftarkan secara pro. Nah, itu mungkin kena charge atau charge-nya berapa persen dari yang sudah pro gitu biasanya. Ada tingkatannya Bapak. Jadi kebetulan di sekolah kami juga sudah ada yang pro. Nah, memang agak responnya juga cukup lama, jadi harus bersabar Bapak Ibu guru untuk menunggu feedback-nya kembali. Demikian yang bisa saya sharing ke Bapak Ibu terkait penggunaan website Canva. Mungkin ini juga bisa jadi bahan inspirasi. Ini luar biasa sekali ya Bu Citra, anak-anak SD kelas 5 sudah luar biasa membuat poster, kemudian media lainnya. Itu salut sih, keren. Demikian Pak Kolik, mungkin ada yang ditanyakan kembali atau Bapak Ibu guru sekalian yang secara luring bersama Pak Wergito bisa bertanya mungkin terkait media. Baik, terima kasih kepada Bapak Triadi Putra atas tambahannya ya, melengkapi jawaban dari Ibu Sucitrawati. Jadi dapat ditarik kesimpulan kalau untuk guru ya Bapak Ibu ya bisa memakai akun Belajar ID ya Bu ya nih, untuk memanfaatkan Canva-nya. Jadi bisa login lewat akun Belajar ID-nya. Itu kebetulan kemarin juga saya sempat coba-coba sedikit ya. Bisa gratis ya. Kalau ada yang gratis kenapa harus bayar kan gitu ya Bapak Ibu guru ya. Jadi manfaatkan kesempatannya seperti itu nggih. Bapak Ibu lanjut, mungkin ada pertanyaan lagi? Ada yang ingin bertanya sekali, mungkin kita buka lagi sekali nih, Pak Warnge. Saya Bu, coba tambahkan sedikit saja. Ini sebenarnya yang paling menarik hari ini Canva ini. Kayaknya fokusnya ke Canva karena desainnya murid-muridnya Bu Citra ini begitu keluar, cing gitu langsung menarik sekali. Keren. Bapak Ibu, sebenarnya saya sudah menggunakan Canva Edu itu sejak pertama kali saya mendapatkan akun Belajar ID. Jadi kalau ingin misalnya mengubah Canva yang biasa itu menjadi Canva Edu, itu sebenarnya gampang sekali. Tutorial untuk mengubah itu sudah bertebaran di YouTube. Tinggal klik aja tutorial untuk mengubah Canva biasa menjadi Canva Edu. Gampang sekali. Itu aja tambahan dari saya. Terima kasih Bu Moderator. Ya, terima kasih kepada Bapak Wargito SPD atas tambahannya. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini. Apakah sudah pas? Sudah pas, ngantuk. Sudah pas semua ya, karena mungkin jamnya udah jam siang jam sore ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada dari Bapak Ibu sahabat rumah belajar mungkin yang ingin menambahkan memberikan pernyataan. Sedikit sharing ya. Bapak Ibu lagi sedikit saja, mungkin saya minta waktunya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin belajar membuat virtual reality, ya mungkin yang standar, Bapak Ibu juga nanti bisa mencarinya itu di Play Store. Di atas nama aplikasinya itu adalah aplikasi Melia Lab. Mungkin kemarin bagi teman-teman yang pembatik juga dapat referensi seperti itu. Itu ada Melia Lab Viewer dan Melia Lab Creator. Jadi yang viewer untuk anak-anak, kreatornya untuk kita. Nanti di sana ada tahap-tahapnya untuk membuat. Nah, mungkin ini bisa jadi bahan referensi, siapa tahu Bapak Ibu guru terinspirasi untuk membuat VR. Kita belajar di dunia metaverse.
Terima kasih. Ya, terima kasih kasih, Pak Pak. Atri atas tambahannya. Nggih. Ya, tambahannya mungkin nanti kalau misalnya ada yang kurang atau Bapak Ibu guru ingin menanyakan, boleh nggih kontak Japri Bapak Ibu sahabat rumah belajarnya nggih satu-satu, mungkin kalau ingin menanyakan dengan lebih spesifiknya gitu nggih Pak War ya. Baiklah, kalau misalnya ini kita sudah berada di penghujung acara ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sahabat rumah belajar yang sudah mau berbagi praktik baiknya ya sebagai pembatik dan sahabat rumah belajar kepada kami, terutama di SD nomor 2 Tuban dan rekan-rekan lainnya, bisa sharing informasi yang sangat bermanfaat sekali bagi kita, utamanya para guru, dan demi terciptanya pendidikan yang lebih baik dan berguna untuk kedepannya. Kita gunakan untuk masa depan membangun siswa-siswa kita yang berprestasi. Baiklah Bapak Ibu, demikian acara kita hari ini. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebesar-besarnya kami ucapkan selamat sore dan selamat beristirahat. Selamat sore.